Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu materi informatika dan bagaimana teknik penilaiannya. Materi informatika pada semester 1 ada 3 bab. Yang pertama adalah perangkat teknologi, informasi dan komunikasi. Bab kedua adalah pengolahan data. Bab ketiga adalah pemrograman visual. Untuk teknik penilaian, Bapak akan menilai dari kehadiran atau sikap. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Semoga kalian sudah siap ya dalam menerima pelajaran hari ini. Materi hari ini akan membahas tentang perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Peta konsep pada bab pertama, perangkat TIK akan mempelajari 2 materi, yakni jenis perangkat dan cara mengoperasikan perangkat. Apa saja jenis perangkat yang kita pelajari? Yang pertama adalah perangkat keras, yang kedua adalah perangkat lunak. Di dalam perangkat lunak ada sistem operasi dan aplikasi. Sedangkan materi yang kedua, cara mengoperasikan perangkat, ada perangkat komputer dan perangkat ponsel atau tablet. Kemudian diakhiri dengan interaksi antarmuka. Pada bab pertama, perangkat TIK ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah dengan mengamati cara menghidupkan dan mematikan komputer, siswa dapat memulai dan mengakhiri mengoperasikan perangkat keras dan sistem operasi dengan benar. Yang kedua adalah dengan membaca fungsi perangkat keras dan lunak, siswa dapat menerapkan interaksi antarmuka pengguna dengan perangkat dengan baik. Pertanyaannya adalah, pada materi ini apa sih teknologi informasi dan komunikasi atau TIK? Ya, TIK itu adalah teknologi yang digunakan untuk menangani informasi dan membantu cara komunikasi dengan bantuan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk mengkonversikan, menyimpan, mengolah, mengirim, dan menerima informasi. Nah, berikut adalah macam-macam teknologi informasi dan komunikasi yang diciptakan manusia. Ada radio, ada mesin tik, telegram, telepon kaleng, hingga pada zaman modern terciptalah handphone, komputer, dan laptop. Setiap hari kalian pasti menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, bukan? Ya, jenis-jenis perangkat TIK ini diantaranya ada perangkat keras. Perangkat keras atau hardware terbagi ke dalam 2, yaitu perangkat keras komputer. Komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk menghitung, melakukan pertukaran data, informasi, untuk mempermudah pekerjaan manusia.
Di dalam perangkat keras komputer dibagi ke dalam dua bagian, ada masukan atau input dan perangkat keras keluaran atau output. Nah, di dalam perangkat masukan atau input ada keyboard dan mouse. Di dalam perangkat keras output ada monitor dan speaker. Sedangkan di dalam perangkat keras processing ada yang namanya CPU atau Control Processing Unit. Mungkin kalian akan bertanya-tanya fungsi dari perangkat keras ini. Jika dijelaskan mungkin akan terlalu panjang. Bapak akan pilih salah satu perangkat keras saja ya. Pertama mungkin monitor. Apa itu monitor? Nah, monitor ini adalah perangkat keras yang dapat digunakan untuk menampilkan apa yang kita ketikkan pada papan keyboard. Jika kita mengetikkan dalam papan keyboard A, maka monitor akan menampilkan A, dan seterusnya. Komputer memiliki keterbatasan dalam penggunaan karena tidak dapat dibawa kemana-mana. Namun, dengan semakin canggihnya teknologi, maka diciptakan perangkat yang dapat dijinjing atau dibawa kemana-mana, yang disebut sebagai perangkat bergerak atau mobile device. Nah, perangkat bergerak merupakan jenis perangkat yang dapat dibawa kemana-mana. Dikarenakan bentuk fisiknya yang kecil, memungkinkan kita untuk membawanya. Jenis perangkat mobile device antara lain ada handphone dan tablet. Bapak akan menjelaskan satu perangkat keras bergerak saja ya, contohnya handphone. Handphone merupakan perangkat mobile yang dapat digunakan dan dapat dibawa kemana-mana. Nah, handphone ini tidak harus disambungkan dengan kabel dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, handphone ini ternyata memiliki kelebihan atau manfaat serta kekurangan atau kerugian. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Nah, untuk kelebihan dari handphone, 1. Memberikan kemudahan kepada pengguna dalam berkomunikasi baik pada jarak dekat maupun jarak yang jauh dengan menggunakan fasilitas yang tersedia diantaranya dengan melakukan SMS, chatting, mengirimkan pesan, dan melakukan komunikasi melalui telepon. Yang kedua, dapat menjangkau komunikasi dengan banyak orang karena layanan atau fasilitas yang disediakan oleh handphone semakin beragam. Contohnya dengan media sosial Facebook, Twitter, Instagram, dan komunikasi menggunakan media sosial lainnya. Yang ketiga, tersedianya layanan untuk proses pembayaran melalui handphone, antara lain pembayaran tagihan, transaksi online, dan lain sebagainya. Sedangkan kekurangan atau kerugian menggunakan handphone diantaranya yang pertama, bagi pelajar ada sisi negatif yang ditimbulkan oleh pengguna handphone secara berlebihan, misalnya mengurangi konsentrasi belajar karena adanya fasilitas yang disediakan oleh handphone, menyebabkan siswa asik melakukan komunikasi chatting dan aplikasi lainnya. Yang kedua adalah fasilitas yang disediakan oleh handphone menyebabkan adanya keingintahuan penggunanya terhadap situs-situs yang tidak bermanfaat, misalnya judi online, prostitusi, situs porno, dan situs yang lainnya yang membahayakan seorang pelajar. Nah, yang ketiga, dampak negatif lainnya yaitu penggunaan handphone saat mengendarai sehingga sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian.
Alhamdulillah, materi tentang perangkat TIK jenis perangkat keras sudah Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, dan Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton dari awal hingga akhir. Sebagai penutup dari materi hari ini, silahkan kalian tuliskan kode link yang sudah Bapak sediakan untuk menyelesaikan latihan yang pertama ini. Bapak ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.